Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Wahai Abu Lahab dan kawan-kawan, wahai Abu Sufyan dan teman-temannya, wahai Hindun dari kaum wanita yang paling musyrik di antara yang paling musyrik dan teman-temannya, Allah melihat segala perbuatan kalian yang selalu menghalalkan segala cara, begitu gemar, begitu suka dengan pujian-pujian dari manusia-manusia di sekitarnya. Dan ketika ada sosok Rasulullah yang begitu akhlaknya terpuji, yang begitu kejujurannya mumpuni, yang begitu kesalehannya, kecintaannya kepada fakir miskin dan anak yatim menjadi suatu hal yang langka. Dan bagi mereka yang berpikiran jernih, bagi mereka yang berpikiran terbuka tanpa ada embel-embel kepentingan politik, ekonomi dan semacamnya, itu adalah suatu hal yang bagus di antara kalian yang hidup dengan bergelimangan dalam kejahiliahan, dalam kemurtatan, dalam kemusyrikan, menyembah berhala-berhala yang luar biasa. Sebenarnya kalau masalah berhala, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu para nabi paling benci yang sama yang namanya berhala. Karena memang berhala itu buatan iblis lanatullah. Logika kita itu selalu satu, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pun kita sudah mengucapkan itu, otak manusia dari sejak Adam sampai Rasulullah sampai nanti kiamat dikumpulkan menjadi satu yang paling jenis pun tidak akan mampu menggapai Allah yang paling Allah. Itu luar biasanya tauhidnya Islam, tauhidnya Adam, tauhidnya Nuh, tauhidnya Ibrahim, tauhidnya Musa, tauhidnya Isa, tauhidnya Rasulullah. Jadi jangan dikira Allah tidak melihat perbuatanmu yang sangat mendengki keluarga Nabi, mendengki Muhammad, mendengki Ali, mendengki Khadijah, mendengki para sahabat-sahabat Rasulullah yang senantiasa mengikuti perjuangan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa tuh teman-temannya banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Merasa tersaingi kehormatan kalian, merasa tersaingi kemuliaan kalian dari kaum Bani Hashim. Sehingga begitu menekan kaum Bani Hashim, begitu menekan para budak-budak yang tidak memiliki pelindung, para fakir miskin anak yatim, sampai-sampai budak-budak dibakar hidup-hidup di tengah matahari hanya untuk mendapat sebuah kata bahwa Tuhannya Muhammad itu Tuhan yang salah, dan kembalilah menjadi kafir dan kembalilah menjadi penyembah berhala. Jadi ketika ini sebenarnya pelajaran yang sangat berharga. Ketika hidup kita rusak, ketika hidup kita tidak di jalan Allah, ketika nurani kita mengatakan seperti itu, dan ketika kita melihat ada orang yang mengajak loh, bukan modelnya mengajak macam ISIS ya, dengan cara kekerasan, apalagi model-model macam teriak-teriak nggak jelas-jelas dengan teriakan Allahu Akbar hanya karena perut lapar dan merasa tidak mampu bersaing di dunia yang modern ini, tidak mampu memiliki modal yang cukup untuk bersaing, dan takut keturunannya akan tertindas nanti di masa depan, tidak mau mengikuti zaman, senantiasa dalam kejumudannya agama yang konon bahwa modernitas itu adalah palsu, modernitas itu adalah suatu hal yang tidak Allah. Oh, jangan salah, banyak ilmuwan-ilmuwan
Banyak ahli-ahli orang Islam yang sudah paham itu apa modernnya Islam dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Kenapa? Karena Adam itu adalah ilmuwan yang paling ilmuwan pertama kali diciptakan oleh Allah. Menjadi dosennya malaikat, menjadi dosennya para setan, para jin. Itu saja sudah modern, yang paling modern, gak ada lagi. Itu puncak yang paling modern. Jadi jangan mau disesatkan sama macam-macam sifat was-was, sehingga tidak memiliki kekuatan atau power di pemerintahan, ingin mengambil jalan merecoki pemerintahan yang sedang bekerja sekuat tenaga untuk memberantas korupsi, memberantas nepotisme, memberantas yang namanya kolusi, demi masa depan anak-anak kalian, agar nanti dinilai bukan dari bapaknya siapa, uangnya berapa, tapi dinilai dari hasil kerja kerasnya, dari bagaimana cara dia mengatur akhlaknya, dari bagaimana cara dia mengatur logika berpikirnya, batinnya, dan menundukkan hawa nafsunya, sehingga tidak lari ke negara-negara lain, dimanfaatkan negara-negara lain, sehingga kita mengekspor babu-babu, mengekspor pelacur-pelacur, mengekspor wanita-wanita kita untuk dijalimi di negeri orang. Jangan. Allah tahu perbuatan kalian itu sangat sesat, meskipun KTP kalian Islam. Sudah diterangkan pada kejadiannya ketika Rasulullah tidak boleh sholat di Ka'bah bersama Imam Ali, bersama Khadijah. Sementara Allah tahu yang melarang Muhammad dan keluarganya itu sholat itu di belakang itu luar biasa jahanamnya. Sangat tidak la ilaha illallah. Kalian begitu takut sama CCTV, takut kelihatan bukti bahwa kalian tidak melaksanakan apa yang didogmakan oleh perusahaan-perusahaan, tapi kalian tidak takut kepada Allah yang melihat kalian 24 jam. Kalau sudah berbuat dosa ya sudah, malah dosa kalian itu diceritakan sama teman-teman, seolah-olah dosa kalian itu suatu hal yang pantas untuk dipuji, suatu hal yang pantas untuk diikutin. Cara-cara westernisasi yang begitu mengagung-agungkan, cara pola pikir sekuler, liberalisme. Tapi sementara ketika sekuler liberalisme yang sudah dimasuki oleh cahaya Islam di Indonesia, seperti model-model para pejuang seperti Soekarno, seperti Bung Hatta, seperti Budi Utomo, seperti K. Dewantara, itu sebenarnya juga sekuler. Di dalam hatinya tetap Islam, tapi mau berpadu, mau menyatukan umat. Kalian recoki lagi dengan sekuler kalian yang bermajab westernisasi, bebas berjinahan, bebas apa-apa, yang penting logika kita segala macam diadu. Seolah-olah mengetahui teori-teori barat itu udah paling seksi, udah paling keren, udah paling dipuja. Nggak apa-apa. Tapi hati-hati, Allah Maha melihat di belakang kalian itu. Apa niat kalian itu? Apakah ingin merusak negara, apa ingin membangun, apa ingin mencari ketenaran? Hati-hati, Allah Maha melihat. Seperti Allah melihat tuh teman-temannya Abu Lahab, teman-temannya Abu Syuban, teman-temannya Hindun yang melarang Rasulullah SAW sholat. Karena Allah murka, dia sedang menyembah aku, Muhammad Al-Amin. Itu jujurnya luar biasa. Yang lain tidak begitu peduli dengan fakir miskin, tidak peduli dengan yatim piatu. Dia sangat peduli. Aku adalah kekasihnya Allah Muhammad. Seperti Ibrahim Allah, seperti Musa Allah, Nuh Allah, Adam Allah, keluarga-keluarga yang mumpuni. Dan kalian larang. Sebenarnya Allah sedang kesal tapi menahan diri dengan ayat-ayat yang surat Al-Alaq ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi hati-hati jika kita melarang orang berbuat baik, hati-hati. Allah sangat murka itu.
Terbukti dengan surat Al-Alaq di ayat ke-13. Alhamdulillahirabbil alamin.